Di CV-nya bernama Anjeli Aunaya Al-Fatihah ya? Iya, Bu. Dan usianya 20 tahun. Oke. Kita mulai saja. Saudari akan diwawancarai oleh saya, Tri Rahmayani. Saya adalah HRD di perusahaan ini. Dan selanjutnya langsung aja. Coba ceritakan tentang diri saudari. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Anjeli Aunaya Al-Fatihah, biasa dipanggil Anjeli. Saya lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dan sekarang saya berumur 20 tahun. Saya lulusan dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2020 jurusan Matematika. Sebelumnya saya pernah magang di salah satu instansi pemerintah selama 3 bulan, yaitu di Badan Pusat Statistik atau yang biasa disingkat dengan BPS. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan dari saudari? Baik, Bu. Kalau untuk kelebihan, yang pertama itu saya orang yang teliti. Berkat dari ketelitian saya, saat saya masih kuliah dulu, saya selalu ditunjuk menjadi bendahara di setiap kegiatan kemahasiswaan. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi seorang bendahara sangat dituntut untuk bisa teliti. Apalagi itu mengenai permasalahan membuat laporan keuangan. Dan yang kedua, saya itu orangnya pekerja keras. Ini dibuktikan ketika saya kuliah sambil bekerja. Memang pada saat itu tidak mudah membagi waktu untuk bekerja dan waktu untuk kuliah. Tapi ini membuktikan bahwa saya adalah orangnya pekerja keras. Kalau untuk kelemahan, saya itu suka lupa waktu. Ketika saya sedang bekerja, terkadang saya lupa waktunya untuk beristirahat. Sehingga karena saya lupa istirahat itu, terkadang saya sampai sakit. Bahkan saya sampai terkena tipes. Namun saya mengatasinya dengan cara membuat alarm pengingat di HP saya, sehingga saya tidak lupa waktunya untuk beristirahat dan waktunya untuk bekerja. Apakah saudari pernah gagal dalam melakukan sesuatu? Dan bagaimana cara saudari mengatasinya? Iya, saya pernah mengalami suatu kegagalan. Salah satu kegagalan terbesar saya yaitu ketika saya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Pada saat itu saya gagal. Terus terang, itu sempat membuat mental saya jatuh dan saya tidak bersemangat. Namun saya tidak berlama-lama lalu dalam kesedihan. Setelahnya, saya melihat masih banyak di luar sana yang bisa masuk perguruan tinggi negeri tidak hanya melalui jalur undangan saja. Dengan itu, saya mulai bangkit dan saya belajar lebih giat lagi dan mempersiapkan apa yang terbaik ke depannya untuk saya. Jadi itulah cerita kegagalan saya dan bagaimana cara saya mengatasinya. Saudari mendaftar di perusahaan ini, berarti saudari tertarik dengan posisi yang telah kami tawarkan. Nah, apa yang membuat saudari tertarik dengan posisi yang ada di perusahaan ini? Baik, yang membuat saya tertarik itu karena saya merasa memiliki kompetensi untuk bekerja di posisi ini. Dan saya juga memiliki background pendidikan yang mendukung. Serta saya juga pernah berpengalaman magang di posisi yang serupa dengan posisi yang saya lamar saat ini. Lalu, apa yang menjadi nilai jual dari saudari untuk posisi ini? Baik, saya memiliki kemampuan berhitung dan menganalisis data dengan baik. Ini dibuktikan ketika saat saya berkuliah dulu, saya selalu ditunjuk menjadi bendahara di setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan saya selalu membuat laporan-laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk data dengan perhitungan yang terperinci, sehingga laporan tersebut mudah untuk dipahami. Kemudian, apa yang saudari ketahui tentang perusahaan ini? Baik, saya cukup mengenal perusahaan ini dari teman-teman saya yang bekerja di sini. Dan saya juga mengetahui produk-produk apa saja yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ini. Dan sedikit banyaknya saya juga mengetahui info-info tentang perusahaan ini dari internet. Jika saudari keterima di perusahaan ini, berarti saudari bertemu dengan lingkungan yang baru yang belum pernah saudari temui. Dan bagaimana cara saudari untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini? Baik, yang pertama itu pastinya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Dan saya akan memastikan bahwasanya orang di sekitar saya itu mengetahui nama saya. Dan selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengenali orang-orang yang ada di sekitar saya dengan cara mengajak ngobrol ringan. Dan yang paling terpenting, tidak lupa untuk selalu tegur sapa dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Jika kami menerima saudari di perusahaan ini, lalu apa kontribusi yang akan saudari berikan untuk perusahaan kami ini? Baik, tentu saja saya akan memberikan loyalitas saya kepada perusahaan, memberikan yang terbaik untuk perusahaan, dan akan selalu belajar hal yang baru dari setiap kerjaan yang saya kerjakan.
dan pastinya saya akan selalu menjaga nama baik perusahaan. Apa yang dapat meyakini kami untuk mempekerjakan saudari di perusahaan ini di posisi tersebut? Baik, karena perusahaan tentu memiliki syarat dan kriteria yang lengkap untuk posisi yang saya lamar tersebut. Nah, saya memenuhi semua syarat dan kriteria tersebut. Jadi itulah mengapa perusahaan harus mempekerjakan saya. Akhir cukup mudah. Berapa gaji yang saudari ingin dapatkan dari perusahaan kami? Baik, saya yakin bahwa perusahaan ini memiliki standar dan rentang gaji yang maksimal untuk posisi ini. Dan saya juga yakin bahwa perusahaan ingin mendapatkan kandidat yang memiliki kompetensi yang telah disyaratkan. Maka dari itu, dengan penuh hormat, saya ingin mendapatkan rentang gaji yang maksimal untuk posisi ini. Cukup. Saya rasa sudah cukup wawancara kali ini. Untuk saudari Anjeli, semoga dapat bergabung di perusahaan ini dan dapat bekerja semaksimal mungkin nantinya. Dan untuk info lebih lanjutnya, pihak kami akan menghubungi saudari ya. Oke, semangat Angel. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.